Halo, perkenalkan nama saya Tasya Valentina dari jurusan S1 Sistem Informasi dengan NIM 052994164 UPBJJ dari Palembang. Kali ini saya melaksanakan tugas satu dari pemrograman web, yang mana ini adalah tugas praktik satu untuk mempelajari atau mengimplementasikan apa saja yang sudah kita pelajari terkait HTML, CSS, dan DOM. Nah, yang mana tugas ini kita memiliki 3 indikator ya, yang mana merancang struktur HTML yang semantik yang valid, bisa mengolah gaya antarmuka menggunakan CSS, dan juga menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM. Nah, ini juga soal tugasnya dibuat website sederhana ya untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang dilakukan oleh UT daerah, yang mana berfokus pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Oke, kita jadi suruh buat 4 halaman. Yang pertama ada halaman login ya, terus juga ada halaman dashboard, terus juga ada stok ya, halaman stok. Nomor tiganya apa tadi? Nomor tiganya dashboard, duanya juga dashboard HTML. Jadi ada 4 halaman seperti itu. Nah, lalu nanti tuh suatu proyeknya akan dibuat seperti ini, nanti disimpan dalam folder JSS. Oke. Nah, yang pertama kita akan struktur HTML semantik valid dan lengkap. Oh ya, ini sudah saya buka loginnya ya. Nah, ini adalah SITA UT, yaitu Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Terbuka. Nah, yang mana ini telah saya buka juga bahwa ini ada foldernya ya, yang ada aset yang sempat dari aset yang ada diberikan pada tugas satu, terus juga ada CSS juga, ada juga JS ya, data JS, ada dashboard, index, stock, dan tracking. Nah, ini ya, kita ke indeks dulu. Nah, ke indeks dulu. Oke. Ini untuk loginnya saya akan menggunakan data yang ada di data.js. Kali ini saya mau pakai datanya si admin UT kali ya, atau kita pakai nama yang paling atas aja, kita pakai nama Rina UT. Nah, ini saya copy aja dengan rinaut.ac.id dan juga rina123 kata sandinya. Oke, kita coba kalau misalnya kita mau login ya. Ini saya copy dulu. Oke, ini rina123, ini kata sandinya. Oke, kita coba masuk. Login berhasil ya. Selamat datang Rina Wulandari. Jadi sesuai ya. Oke, kita buka. Jadi inilah dashboard SITA, yang mana ada total bahan ajar di udang pejana dan stok menipis. Nah, ini kita ada info bahan ajar juga, dan juga ini ya beberapa bukunya atau stok bukunya yang ada. Terus juga kita mau tracking pengiriman. Nah, untuk tracking pengiriman ini kita lihat datanya itu di sini tetap di data.js. Kita scroll di bawahnya. Nah, ini nomor tracking kelewatan. Ini nomor trackingnya ya, yang mana ya, ini nomor tracking. Oke, mau kita copy aja. Nah, ini trackingannya ya, Serina udah statusnya dalam perjalanan dengan total pembayaran 180.000. Nah, ini adalah perjalanan paketnya. Nah, lalu kita lihat soalnya, katanya menggunakan struktur HTML yang semantik, valid, dan lengkap. Oke, jadi yang pertama ini kita balik ke indeks sebagai dashboard awal untuk login. Nah, di sini saya menggunakan beberapa struktur HTML yang semantik ya, seperti ada head, ada juga body di sini, terus juga ada mana ya, kalau tidak salah ada script juga, ada HTML, terus juga di dashboard ini ke atas dulu. Nah, ini juga sama, kita menggunakan body, ada aside juga, ada juga header, terus juga ada section juga dan sebagainya. Stok juga sama.
penggunaannya, ada juga head, ada body juga, dan juga ada main juga, saya pakai main header seperti itu yang pertama. Yang kedua tuh desain CSS nya. Untuk desain CSS nya di sini saya menggunakan fontnya pakai pokoknya pakai Sogo UI, Arial sama sans serif. Yang mana untuk colornya sendiri saya dominannya di warna biru dan juga warna putih yang menunjukkan bentuk dari Sita UT itu sendiri. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau seandainya kita kembali lagi, nih dia dominannya di warna biru seperti itu. Kita juga kalau misalnya saya logout juga, nih dominan juga warna biru seperti itu. Lalu untuk JavaScript DOM, bagaimana interaktif yang dibuat, manipulasi data yang dibuat. Oke. Nah, jadi itu tadi kan saya pakai data Rina ya. Kalau misalnya kita pakai data ini email saya sendiri saja, karena nama email saya ini kan tidak masuk ke data, harus dibuat dulu ya di data JS-nya. Tidak ada di database. Jadi kita coba dulu random aja di kata seninya saya. Kalau misalnya kita masuk, ternyata sudah ada warning kalau email atau password itu salah. Terus juga kalau misal lupa password, kita silakan hubungin admin untuk reset passwordnya. Terus juga kalau misalnya kita mau daftar sekarang, itu bisa, tapi karena kita menggunakan data yang sudah ada, jadi belum bisa untuk membuat akun seperti itu. Ini contohnya kita buat ini aja. Tapi kalau misalnya kosong, kita mau klik daftar, nah saya buatnya ada warningnya juga gitu, itu harap isi semua data gitu. Oke, kita login lagi pakai apa tadi, Rina ya, saya lupa tadi. Kita buka lagi di data JS nya. rina@ut.ac.id. Oh ya, saya lupa klik ingat saya. Jadi kalau misalnya kita login, dia bisa login lagi. Oke, kita login lagi. Oke, seperti itu bentuk user interface-nya dari Sita UT ini. Lalu validasi form dan alert menyediakan feedback saat error. Oh ya, tadi ya yang tadi kata saya warning tadi, ada feedbacknya kalau misalnya error atau misalnya nggak bisa dilakukan. Oke, lalu modul tes. Oke, kita tambahan penjelasan video untuk masuk sistematika. Oke, jadi di sini saya buat ini ada dashboard utama yang menjelaskan terkait total bahan ajar dan sebagainya. Ini juga ada info bahan ajar seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada tracking pengiriman tadi dengan memasukkan nomor DO-nya ya, atau misal nomor resi bukunya gitu, kira-kira sudah ada di mana seperti itu. Ini kita copy aja. Nah, ini jadi hasilnya untuk trackingnya. Jadi dia ngejelasin kira-kira bagaimana status perjalanannya dan juga di mana posisi paketnya seperti itu. Oke, kita logout ya. Oke, mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat.